hari Minggu teman-teman semua. Kita bersyukur karena bisa bertemu dan mengadakan SCP Growing lagi hari ini. Bagaimana nih kabarnya semuanya? Pasti baik-baik aja dong. Oke, sebelum kita mulai ibadah SCP Growing kita, mari kita menyanyikan lagu Yesus Segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesah, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, setia padaku. Tak akan ku menyangkalnya, teman setiaku. Bersamanya ku tak sesat, Ia menjagaku tetap. Ia tetap kawan erat, sobatku. Yesus segala-galanya, temanku terdekat. Padanya ku berserah sekarang dan tetap. Hidupku indah mulia, bersamanya bahagia. Hidup kekal karena kenal sobatku. Sobatku, Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan hari ini dan memberkati minggu-minggu
kemarin ya Tuhan, sebentar kami ingin mengadakan acara SCP Growing ini. Engkau yang berkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Saya serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu. Berikan kefokusan pada kami agar kami bisa mengerti apa yang ingin Kau sampaikan dalam cerita-Mu pada hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kembali lagi, Pako News bersama saya, Kak YM. Pemirsa, telah terjadi kecelakaan di Jalan Setia Jaya 3 yang menyebabkan korbannya mengalami cedera. Seperti apa berita selengkapnya? Mari kita bertanya kepada korbannya. Aduh, sakit. Aduh. Bapak kenapa ya Pak? Ya jatuh lah. Emang situ kira saya kenapa? Aduh. Wah, sakit ya Pak? Ya sakit lah, cedera nih saya nih. Aduh, punggung saya rontok ini. Waduh, ya udah, cepet pulih ya Pak. Semoga nanti ada yang menolong Bapak. Saya permisi dulu ya Pak. Salam. Aduh. Kok saya ditinggal? Aduh. Ditanya doang, ditolongin kagak. Selamat siang saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur siang hari ini Engkau memberi kami kesempatan untuk boleh belajar firman Tuhan. Sebelum kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, berikan kami hati seorang murid yang terus-menerus mau diajar dan mau belajar. Kami mohon Roh-Mu yang kudus membantu kami, supaya kami mengerti, dan setelah kami mengerti, kami dimampukan untuk melakukannya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini kita mau belajar satu tema tentang my injury, yaitu tentang bagaimana pemulihan luka batin yang pernah kita alami. Untuk mendasarinya, saya mengajak kita membaca beberapa bagian firman Tuhan. Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Mazmur 119 ayat 28, jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Mazmur 147 ayat 3, Ia atau Tuhan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, hati itu merupakan pusat kehidupan kita. Bila hati kita sehat, maka akan menghasilkan kehidupan yang sehat. Sebaliknya, bila hati kita sakit, maka hal itu akan merusak seluruh kehidupan kita. Nah, di dalam hidup kita, siapa yang nggak pernah mengalami yang namanya luka batin? Luka batin itu justru seringkali bersumber dari perilaku orang-orang terdekat. Misalnya sahabat atau anggota keluarga kita sendiri, dari orang tua atau saudara-saudara kita sendiri. Nah, mari kita lihat film dari cuplikan dari film The New Police Story berikut ini. 哈哈，你还真的回家？说，昨晚上哪去了？我到处找你。我去谈生意了，关你什么事啊？哎，你是我老婆，我连你都管不了，我怎么管香港警队啊？你算什么？一个废物！你不就是一个穿制服的吗？你以为人家给你面子啊？人家是给我老爸面子。哼，还好儿子不像你，整天就知道装蒜，总警司，了不起啊！你胡说什么你？我能有今天的成就，全靠自己的努力。你才是废物，儿子就像你。你说什么你？看让你宠坏了。你
你教过儿子吗？你更糟，就知道动手动脚。起来！你给我起来！废物！别学了，几点？你看看都几点了？每天就知道上网花钱。老子这宗景寺，你把我的脸子丢光了。你这样子，一点都不像。废物！阿祖啊，用不着理你爸了。今天不想上班呢，那就别上了。那妈妈给你钱，来拿着。你喜欢去哪玩呢，就去哪玩。OK。最近市民投诉警务人员在执行职务的时候态度欠佳，我再一次郑重的声明：警务人员执行或者处理职务的时候，最重要的是合情、合理及合法。所以我向各位市民保证，一旦出现问题，警方一定会公正、公开及公平的处理。谢谢各位。我去！阿祖，你恨的不是警察，你是恨你爸，你恨你自己。阿祖，阿祖，你要干什么？阿祖，你不要乱来啊！混蛋，你把我的脸都丢尽了！你爸爸是警察，投降吧！谁？你教我怎么下台啊？把枪放下！混蛋！你给我把枪放下！垃圾！废物！你想气死我呀？气不死我，也害死我呀！混蛋！投降吧！把枪放下！不要，他们有子弹的！儿子！ Teman-teman, di dalam cuplikan film yang tadi sudah kita tonton bahwa Joe ini merupakan anak dari seorang kepolisian di Hong Kong. Ya, Joe ini mengalami bullying fisik dan verbal sejak kecil sampai dia besar. Bullying fisik dari kecil tadi juga di film tadi diceritakan dia dihajar, dipukulin sejak kecil bahkan ketika sampai dia dewasa. Dan bukan hanya bullying fisik, dia juga mulai bullying verbal. Beberapa kali dikatakan sampah, dikatakan keparat, kau mempermalukan aku, dan seterusnya. Dan itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh orang terdekat, yaitu ayahnya sendiri. Sehingga ketika dia tadi menembakin patung polisi, sepertinya dia bukan benci polisi, tetapi dia benci papanya. Dia punya luka batin dengan orang tuanya, khususnya papanya. Nah, ternyata yang namanya luka batin, tokoh-tokoh Alkitab pun juga pernah mengalami luka batin. Dua contoh yang saya ambil adalah Yefta dan Daud. Yefta adalah anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta yang bernama Gilead mempunyai anak laki-laki lainnya dari istri resminya. Dan apa yang terjadi? Alkitab mencatat bahwa saudara-saudara tirinya itu akhirnya mengusir Yefta. Yefta mengalami penolakan dari lingkungan yang seharusnya memberikan dia kehangatan atau penerimaan. Yefta justru ditolak oleh orang-orang yang seharusnya mengasihi dia. Alkitab tidak mencatat bagaimana respon Gilead ayahnya. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa saudara-saudara tirinya itu mengusir Yefta dan Yefta akhirnya meninggalkan
saudara-saudaranya dan kemudian bergabung dengan para perampok. Walaupun akhirnya Yefta ini dipulihkan oleh Tuhan dan akhirnya dipakai menjadi seorang pemimpin. Contoh yang kedua adalah Daud. Di dalam Mazmur 27 ayat 10, Daud mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Memang tidak jelas kapan persisnya ayah dan ibu Daud ini meninggalkan dia. Tetapi ada satu cerita, misalnya di dalam 1 Samuel 16 ayat 11, ketika Saul ditolak oleh Tuhan menjadi raja, dan kemudian Samuel diutus Tuhan untuk mengurapi raja baru, kemudian Isai, anak-anak Isai itu tampil, ya, dipersiapkan. Datanglah mulai Eliab, Abinadab, Simea, Netaneel, Radai, Osem, dan Nathan. Jadi semua kakak-kakaknya, abang-abangnya, kokonya Daud ini dipersiapkan, mungkin dialah pengganti Saul. Dan ternyata bukan. Sehingga Samuel itu bertanya kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Kemudian Isai itu menjawab, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Mungkinkah ini pengalaman bahwa Daud itu merasa ditinggalkan? Ya bayangkan, di rumah ada pemilihan raja baru, sedangkan dia sebagai anak bungsu, anak yang paling kecil, dibiarkan menggembalakan kambing domba sendirian. Dia tidak diundang. Dan ternyata justru akhirnya Daudlah yang dipilih oleh Tuhan. Jadi Daud juga pernah punya pengalaman, dia mengalami luka-luka batin di dalam hidupnya. Bahkan dia mengatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Lalu apa yang menjadi penyebab luka batin itu? Ada beberapa penyebab luka batin. Yang pertama, diperlakukan tidak adil dalam keluarga. Mungkin bisa penolakan waktu dalam kandungan, mungkin karena MBA, married by accident, atau hamil di luar nikah. Mungkin juga penolakan kita secara verbal, kita dikatakan bodoh, ya, anak tidak berguna, dan sebagainya. Mungkin kita juga perasaan diperlakukan tidak dihargai, atau kita dibanding-bandingkan dengan saudara sendiri, kakak, adik, atau orang lain. Kita tidak sepintar kakak atau adik kita. Kita tidak sepintar saudara kita. Nah, perasaan ini, dibanding-bandingkan ini membuat kita itu terluka. Yang kedua, luka batin juga bisa muncul dari bullying. Ya, seperti pengalaman si Joe tadi. Ya, bullying itu macam-macam, ya, mulai dari bullying fisik, ya, betul-betul kita mengalami bullying secara fisik, mungkin bullying verbal, jadi kata-kata yang menyakitkan, mungkin bullying secara sosial, kita dikucilkan, diejek, atau mungkin juga cyberbullying. Jadi bullying ini bisa juga menyebabkan luka batin. Nah, yang ketiga adalah kehilangan. Kehilangan orang-orang yang kita kasih, bisa kehilangan kekasih, atau kehilangan anggota keluarga yang sangat kita kasih. Ini juga bisa menimbulkan luka batin. Yang keempat adalah pengalaman hidup yang menyakitkan, yaitu mungkin pernah mengalami pelecehan seksual dari orang-orang terdekat, seks di luar nikah, atau orang tua yang bercerai atau berselingkuh. Ini juga bisa menyebabkan luka batin. Yang kelima adalah kegagalan hidup, di mana kita tidak bisa menerima adanya kegagalan-kegagalan dalam hidup yang menyakitkan. Misalnya pernah tidak naik kelas, tidak diterima sekolah favorit, dan lain-lain. Termasuk di sini adalah gagal atau tidak mampu mengampuni orang yang pernah melukai hati kita. Nah, lalu bagaimana kita memulihkan luka batin atau kita menyembuhkan luka batin? Seorang murid saya pernah berkata kepada saya, Pak Ayub, kalau hanya tergores luka di tangan, pakai obat merah juga sembuh. Tetapi ini lukanya di hati, Pak Ayub. Wow, ya, saya bisa mengerti. Kira-kira kalau bahasa anak remaja itu nancep gitu ya. Jadi betul, kalau lukanya mungkin cuma tergores di tangan, di kaki, itu mudah diobati. Tapi bagaimana kalau luka itu luka batin, luka di dalam hati? Tentu butuh proses, tidak mudah, tetapi ada caranya. Nah, bagaimana caranya? Nah, langkah yang pertama, daftarkan penyebab luka-luka batin yang kita alami. Apakah itu karena penolakan, karena ejekan, bullying, tidak dihargai, ditinggalkan, difitnah, kegagalan-kegagalan,
coba daftarkan apa yang menjadi penyebab luka batin yang kamu alami. Kemudian akui itu di hadapan Tuhan. Jangan sekali-kali kita menyangkal, merefresh atau menekan. Akui bahwa kita terluka. Sama seperti Daud, dia terluka ketika ayah dan ibunya tidak memperhitungkan dia, tidak memperhatikan dia, meninggalkan dia, tidak menyambut dia. Namun dikatakan Tuhan menyambut aku. Daud mengakui itu di dalam Mazmur 27 ini. Jadi mengakui bahwa kita pernah atau merasa mengalami luka batin itu sangat penting. Sekali lagi jangan pernah merefresh atau menekan luka itu. Akui di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku memang terluka. Dan langkah yang kedua, pengampunan. Jadi luka batin itu bisa diselesaikan, bisa diobati, bisa dipulihkan tadi dengan pertama mengakui luka batin itu. Dan yang kedua, yaitu dengan pengampunan. Mintalah ampun untuk segala kebencian, dendam yang ada di dalam hatimu. Dan terimalah kasih Allah yang memulihkan itu. Ketika kita menerima kasih Allah itu dalam hati kita, maka kasih Allah itulah yang akan memampukan kita untuk memberikan pengampunan. Terimalah dirimu apa adanya. Berhenti membenci atau menyalahkan diri untuk semua kegagalan yang pernah kamu alami. Semua orang sukses hari ini pernah gagal. Jadi jangan pernah menyalahkan diri atau berhenti. Semua orang sukses pernah mengalami kegagalan. Oleh karena itu kalau pernah gagal, bangkit kembali. Jangan pernah menyalahkan diri. Berhenti menyalahkan diri untuk semua kegagalan. Bangkit kembali. Dan kemudian ampunilah orang yang telah menyakiti hatimu. Apakah itu orang tuamu, apakah itu saudaramu, temanmu, atau sahabatmu. Ada sebuah kutipan yang mengatakan bahwa pengampunan bukanlah sesuatu yang kita lakukan untuk orang lain. Tetapi sesungguhnya pengampunan itu kita lakukan untuk diri kita sendiri, untuk sembuh, untuk pulih dari luka-luka batin itu dan kemudian terus maju atau move on. George Herbert juga mengatakan, orang yang tidak bisa mengampuni orang lain bagaikan seseorang yang merobohkan jembatan yang harus dilalui, di mana kita tidak bisa menyeberang dan orang lain juga tidak bisa menyeberang ke kita. Jadi akan merobohkan jembatan. Padahal seharusnya kita membangun jembatan itu kembali melalui pengampunan. Alan Paton juga pernah mengatakan, ketika kita mengalami luka yang begitu dalam, kita tidak akan pernah pulih sampai kita mengampuni. Pengampunan tidaklah mengubah masa lalu, namun akan menjadikan masa depan yang lebih baik. Nah, teman-teman, kita mengalami luka yang begitu dalam, luka-luka batin itu, kita tidak akan pernah pulih sampai kita itu melepaskan pengampunan. Oleh karena itu, akui luka batin itu dan lepaskan pengampunan. Luka batin dapat disembuhkan melalui kesediaan kita untuk mengakui luka itu dan melepaskan pengampunan. Yang ketiga, yang terakhir, luka batin itu dapat sembuh dengan cara apa? Datanglah kepada Tuhan Yesus dan minta pemulihan. Pemazmur berkata, ketika dia mengalami luka batin itu, dia datang kepada Tuhan. Jiwaku menangis karena duka hati. Teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jadi, pada waktu kita luka, jangan kita merefresh, jangan kita menyangkal, tapi akui, jika kamu ingin menangis, menangislah di hadapan Tuhan. Akui bahwa engkau terluka, maka Tuhan akan meneguhkan, akan menghibur kita dengan firman-Nya. Bahkan di dalam Mazmur 147 ayat 3 dikatakan, Tuhan itu menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan Yesus sanggup, Allah sanggup untuk menyembuhkan hati kita yang remuk redam, yang patah itu. Dan Dia berjanji akan membalut luka-luka kita. Oleh karena itu, mari kita tanggapi undangan Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Terimalah undangan Tuhan. Jika engkau pernah luka, hatimu pernah luka, engkau pernah mengalami luka batin, akui di hadapan Tuhan. Terimalah undangan Tuhan. Minta Tuhan yang membalut luka-luka hatimu dan menyembuhkan. Mari kita berdoa. Siapapun di antara saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini, datanglah kepada Tuhan. Setiap kita pasti pernah mengalami luka batin. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan.
Akui luka-luka batin itu. Katakan, Tuhan, aku terluka. Dan aku mau sembuh. Oleh karena itu datanglah kepada Tuhan. Minta Tuhan yang menyembuhkan. Minta Tuhan yang membalut luka-luka hatimu. Datang kepada Tuhan Yesus. Dan Dia berjanji, jikalau kita mau datang kepadanya, menerima undangannya, Dia akan memberikan kita kelegaan. Oleh karena itu akui dan lepaskan pengampunan. Minta Tuhan memulihkan luka-luka batin. Bapa kami yang di surga, setiap kami pernah mengalami luka-luka batin, baik yang ditimbulkan oleh orang-orang terdekat, baik orang tua, mungkin saudara, sahabat. Tuhan, kami mengakui bahwa kami pernah sakit, dan mungkin bahkan sakit itu masih terasa sampai hari ini. Tetapi firman mengingatkan kami bahwa ada cara untuk lepas, ada cara untuk memulihkan, menyembuhkan luka batin, yaitu kami harus mengakui luka itu, dan kami melepaskan pengampunan, datang kepada Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan dan memulihkan, membalut luka-luka batin kami. Dengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satu pujian lagi, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Dia peduli Yang kita hadapi takkan pernah dibiarkannya ku bergumul
kamu sendiri, sebab Allah mengerti. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah melancarkan SCP Growing kami pada hari ini. Engkau yang terus berkati semua orang yang telah berpartisipasi untuk melayani-Mu di hari ini ya Bapak. Engkau yang terus berkati kami untuk seminggu ke depan agar kami bisa bertemu lagi, melakukan SCP Growing lagi di minggu depan ya Bapak. Saya juga berdoa untuk segala rencana yang telah kami rencanakan dan akan kami lakukan di seminggu ke depan. Engkau yang terus berkati dan bantu lancarkan semuanya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. If I lost everything and didn't have anything, and you were the only thing, I still have everything. If I lost everything, yeah, and didn't have anything, and you were the only thing, I still have everything. It's you, my everything. It's you, my everything. It's you, my everything. I still have everything. Yeah.